Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kembali kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi yang baik ini Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami punya kesehatan, kami diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kekuatan di hidupku dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan kekuatan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali kata
katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, ajaib perbuatan-Mu, pulihkanku selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu, tak akan goyah iman kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Ya Ramasi kini ya Ralaramo, kini ya Rama ya Ralaramo. Haleluya, ya Ralalamase. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kini ya Ralaramasi, kini ya Ralaramo, kini ya nama ya Ralaramase. Haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh naikkan pujian kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya berdoa agar setiap berkat, sukacita, penyertaan, dan juga pengharapan dari Tuhan selalu ada untuk kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di doa pagi online, dan kita akan kembali belajar tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan waktu secara bijaksana. Pertama-tama sebelum saya masuk ke sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, maka izinkan saya untuk saya boleh menyampaikan apabila waktu Tuhan berbeda dengan waktu yang manusia atau yang kita miliki. Waktu Tuhan adalah luar biasa, adalah begitu indah pada waktunya. Sedangkan waktu manusia atau yang biasa dikenal dengan kronos, yang berarti adalah kronologi, di mana waktu tersebut adalah secara berurutan atau dapat kita prediksi, seperti dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Semuanya jelas dan semuanya bisa untuk kita lihat. Sedangkan waktu Tuhan atau yang biasa kita sebut dengan kairos Tuhan adalah sebuah waktu di mana kita tidak bisa untuk melihat, di mana kita tidak bisa untuk tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi sebagai orang Kristen yang percaya, kita pasti tahu apabila waktu Tuhan yang tidak tahu kapan akan datangnya. Tapi satu hal yang kita percaya, apabila waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dan juga waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Apabila kita boleh menggarisbawahi sebuah kalimat, yaitu tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini jelas tertulis seperti demikian di firman Tuhan, yang artinya adalah seringkali kita merasa marah, seringkali kita merasa kecewa kepada Tuhan, karena seringkali juga kita dihadapkan pada persoalan, kepada pergumulan, pada setiap doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan membuat kita sometimes merasa, apakah Tuhan benar-benar hadir? Apakah Tuhan benar-benar hidup? Dan apakah Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan kita? Tetapi saudara terkasih sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk kita bisa mengerti tentang waktu Tuhan? Bagaimana kairos Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Untuk itu yang pertama kita harus mengerti apabila waktu Tuhan seringkali datangnya tidak terduga. Kairos Tuhan seringkali datang tidak terduga melawat hidup kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jelas pesan Tuhan lewat ayat firman di atas adalah apabila saudara dan saya diminta Tuhan untuk kita tidak perlu mengetahui dan mengerti bagaimana waktu Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia biasa, kita memiliki yang namanya keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan di sudut pandang kita, pikiran kita, perasaan kita, dan juga cara kita untuk kita boleh memahami dan mengerti tentang waktu Tuhan. Ketika kita mencoba untuk mencari dan menggali, mencocokkan setiap waktu Tuhan dengan waktu kita, maka kita tidak akan pernah sanggup dan kita tidak akan pernah kuat. Seperti sebuah contoh yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Dahulu kala saat saya pertama kali diajak oleh teman saya berkegiatan untuk mendaki gunung atau hiking, di mana saya dan teman saya adalah seorang pemula, di mana kami baru pertama kali melakukan aktivitas tersebut. Dan singkat cerita, guide atau pemandu kami mengatakan apabila untuk pendaki pemula, waktu terbaik untuk mendaki gunung adalah pada malam hari. Karena apa? Karena pada malam hari kita memiliki visibilitas, kita memiliki juga pandangan yang terbatas, di mana gunung yang akan kita daki tersebut seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa terjal, seberapa berbahaya, dan seberapa jauh perjalanan kita, semuanya akan serba terbatas. Dan biasanya pada malam hari kita hanya akan mengandalkan jejak-jejak pendakian dan juga pencahayaan dari lampu sorot, dari lampu senter yang kita bawa. Selebihnya kita akan mendengar tentang arahan dari setiap guide, dari setiap pemandu kita yang akan membawa kita dari satu titik menuju ke puncak gunung tersebut. Dan 4 jam, 5 jam berlalu, kita terus untuk berjalan, kita terus untuk mendaki gunung tersebut. Akhirnya kita bisa sampai ke puncak gunung tersebut. Dan kita boleh melihat pemandangan yang begitu luar biasa, pemandangan yang begitu indah dari puncak gunung tersebut, yaitu kita bisa melihat matahari terbit dari balik gunung tersebut. Bahkan pemandangan di sekeliling puncak gunung itu juga begitu indah adanya. Dan setelah kita istirahat sebentar, kita menikmati pemandangan itu, maka kita turun kembali, kita menuruni gunung tadi. Dan baru di situ kita sadar apabila perjalanan kita, apabila trekking, apabila pendakian kita tadi sangat berbahaya, sangat curam, dan sangat terjal medannya. Kita tahu ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak halangan yang ada, begitu banyak ada batu-batu besar, pohon-pohon besar, dan juga semak belukar yang ada di sepanjang perjalanan kita tadi. Dan seperti itu juga kehidupan
saudara dan saya, seringkali dalam kehidupan kita menemukan ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak lika-liku, dan juga ada begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk kita berputar-putar di satu titik saja. Untuk itu Tuhan mengajarkan kepada kita apabila waktu yang Tuhan berikan adalah tidak terduga, dan selain itu kita harus siap. Tuhan mengajarkan kepada kita apabila Tuhan ingin kita bertahap menyelesaikan segala sesuatu, persoalan dan pergumulan secara bertahap. Tetapi Tuhan akan terus menyertai setiap perjalanan kita, setiap musim kehidupan kita. Seperti juga yang ada dalam ilustrasi saya tadi, di mana seorang guide atau seorang pemandu tadi akan terus menemani kita mulai dari titik awal pendakian menuju ke puncak yang kita inginkan. Di mana guide tersebut akan selalu memberitahukan kepada kita ada begitu banyak rintangan di depan, hati-hati dalam melangkah dan juga arah yang akan diperlukan untuk membimbing kita menuju ke puncak. Seperti itu juga Tuhan Allah kita, di mana Tuhan seringkali dan bahkan terus-menerus mengingatkan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan terus membimbing kita agar kita boleh diproses sesuai dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan ingin ketika nanti, suatu hari nanti, saudara dan saya sudah berada di puncak itu, di puncak kehidupan, keberhasilan kita boleh menjadi seorang pribadi yang kuat, kita boleh menjadi seorang pribadi yang tegar, dan juga kita boleh memiliki iman yang begitu kokoh untuk kehidupan ini. Tuhan tidak pernah memberitahu kapan waktunya akan tiba. Begitu juga dengan seperti kisah Yusuf dan Daud. Tuhan memberikan mereka suatu penglihatan di mana mereka akan menjadi seorang pemimpin, tetapi Tuhan tidak pernah memberitahu berapa lama mereka akan diproses, berapa lama mereka akan dibentuk sampai mereka benar-benar siap menjadi seorang pemimpin yang boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, waktu itu adalah kedaulatan Tuhan, dan oleh karena itu apabila sampai dengan hari ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah dan juga kesehatan, pekerjaan yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan, maka tetaplah bergumul, tetaplah terus ada dalam kapasitas Tuhan. Dan karena saya percaya ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang siap untuk diproses, ketika kita sudah tahan uji, maka waktu Tuhan, kairos Tuhan akan dengan sangat cepat mendatangi kehidupan saudara dan saya. Untuk itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak agar kita semua boleh lebih memahami dan juga lebih bijaksana lagi dalam memakai waktu yang kita miliki. Karena kita tahu apabila waktu tidak dapat untuk kita putar kembali, waktu juga tidak dapat untuk kita beli. Dan kita tahu betapa berharganya waktu, kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Untuk itu jangan sia-siakan waktu kita, karena tanpa kita sadari juga apabila waktu akan berjalan dengan begitu cepat dan setiap hari umur kita akan bertambah, tetapi produktivitas kesehatan kita akan semakin berkurang karena umur yang bertambah tadi. Untuk itu mulailah untuk melangkah, mulai kejar apa yang tertinggal dan mulai tebus waktu yang kemarin kita sudah buang, waktu yang kemarin kita sudah sia-siakan, untuk kita boleh tambahkan, untuk kita boleh terus berproses dalam kemuliaan nama Tuhan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan pada akhirnya hidup ini adalah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi alangkah baiknya apabila kita hidup untuk terus boleh menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat untuk keluarga kita, menjadi berkat untuk lingkungan kita. Dan dengan kita menggunakan waktu,
kita dengan bijaksana, maka kita akan membantu untuk merealisasikan dan menggenapi rencana Tuhan yang begitu indah dan ajaib dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.